Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Aku melihat lagi kesia-sian di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-sian dan hal yang menyusahkan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengucap Syukur Atas Kebaikan-Mu, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Bagi banyak orang di dunia, hidup terasa semakin sepi. Jumlah warga Amerika Serikat yang tidak memiliki teman meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1990. Di beberapa negara Eropa, persentase penduduk yang kesepian naik 20%, sedangkan di Jepang sejumlah lansia sampai melakukan kejahatan agar dapat memiliki teman sesama narapidana di sel penjara. Para pengusaha muncul dengan solusi untuk mengatasi epidemi kesepian ini: penyewaan teman. Orang-orang yang disewa per jam itu akan bertemu dengan Anda di kafe untuk mengobrol atau menemani Anda ke pesta. Salah seorang teman sewaan ini ditanya tentang identitas kliennya. Pekerja kantoran usia 30-40 tahun yang kesepian. Katanya,
yang bekerja sampai malam dan tidak sempat menjalin banyak pertemanan. Pengkhotbah pasal 4 menggambarkan seseorang yang sendirian, tanpa anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tidak henti-hentinya ia bekerja, tetapi hatinya tak pernah puas dengan keberhasilannya. Untuk siapa aku berlelah-lelah? Ia bertanya, seakan tersadar dari keadaannya yang malang. Jauh lebih baik menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka dapat meringankan beban pekerjaan dan memberi pertolongan saat kita berada dalam masalah. Karena, pada akhirnya, keberhasilan tanpa persahabatan adalah kesia-siaan. Pengkhotbah memberitahu kita bahwa tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Namun, tali seperti itu juga tidak dapat dijalin dalam waktu singkat. Karena sahabat sejati tidak bisa disewa, marilah kita menginvestasikan waktu yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Allah sebagai lembar ketiga yang merajut erat persahabatan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana selama ini Anda menginvestasikan waktu dan upaya dalam menjalin persahabatan? Siapa yang dapat Anda sambut dalam lingkaran persahabatan Anda sekarang? Hal ini patut kamu ketahui. Sebagian besar ahli Alkitab meyakini kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Kitab itu dimulai dengan, "Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem." Para ahli yang meyakini Salomo sebagai penulis kitab ini memperkirakan kitab Pengkhotbah ditulis pada tahun-tahun terakhirnya sebagai raja, yaitu pada era keemasan dari kebijaksanaan orang Israel. Menurut istilah yang digunakan dalam Baker Encyclopedia of the Bible. Kitab ini menunjukkan betapa sia-sia atau hampanya cara pandang dunia yang tidak menyertakan Allah. Sang penulis menyimpulkan kitabnya, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Mengasihi dan menaati Allah adalah sasaran dan tujuan hidup orang percaya. Seperti yang diperlihatkan perikop hari ini, jika kita memiliki Allah sebagai lembar ketiga kita dalam setiap tali yang mengikat semua persahabatan dan hubungan kita, kita akan dapat berdiri teguh. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa, tolong aku menjadi sahabat yang baik dan setia bagi sesamaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.